Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Ivan Cahidi. Kami dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Kementerian Keuangan. Jadi pada hari ini kami diminta untuk menyampaikan materi mengenai potensi kekayaan dan perlindungan secara kekayaan intelektual kriminal di kategori istilah kawasan konservasi. Kalau gini, saya boleh lanjut sekarang? Lanjut mas. Jadi kalau kita di sini kami memiliki sampai saat ini memiliki 556 kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Di totalnya sekitar 26 juta hektar, terdiri dari 6 tipe kawasan konservasi, yaitu ada cadar, ada suaka marga satwa, ada taman nasional, ada taman rakyat, ada taman wisata, dan ada taman bulu. Jadi kalau kita bicara kawasan, kami bicara di 526 wilayah ini, dengan luas di sana, di semua kawasan ini ada masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Berlanjut, dalam konteks pelindungan kawasan tadi, yang kami lakukan di kawasan adalah kami melindungi ekosistemnya, spesies yang ada di dalamnya, dan genetika yang ada di dalamnya. Dengan 3 pilar utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi konsep kami lebih ke pola kawasan dalam kawasan yang tadi yang 5 berlanjut. Nah, kalau kita bicara KIK atau kekayaan intelektual komunal, itu bahwa kekayaan yang dimiliki oleh komunal yang memiliki ekonomi, terus nilai moral, sosial, budaya bangsa. Kemudian ini diampu oleh masyarakat tradisional atau komunitas lokal. Di mana di setiap kawasan kami itu di sekitar kawasan memiliki masyarakat seperti itu. Termasuk di dalam kawasan. Artinya kalau kita bicara KIK di kawasan kami pasti ada, baik di sekitarnya maupun di dalam, karena di dalam kawasan kami juga ada masyarakat. Seperti kalau kita bicara suara dalam atau di Jawa juga ada, di kita punya ini. Tetapi lanjut. Masyarakat adat atau lokal yang ada di kawasan kita ini, kami ini, itu sebenarnya untuk konteks tradisional ada dua hal, ada dua tipe sebenarnya. Pertama ada kegiatan tradisional, yaitu ritual keagamaan atau upacara yang dilakukan di sekitar kawasan. Ada juga yang dilakukan di dalam kawasan. Karena di kawasan kami contohnya seperti di Lasuro itu ada tempat-tempat di mana masyarakat biasa melakukan ritual keagamaan atau upacara adat. Kalau di Lasuro, kita tahu misalnya ada masyarakat yang melakukan apa misalnya di sana. Kemudian juga ada kegiatan sifatnya pemanfaatan sumber daya alam tradisional yang kerajinan, kalau tadi ada mungkin anyaman, mungkin pembuatan rambut makanan, misalnya gitu, ada makan, jamuan, ada juga bahan makanan, dan itu konsumsi, misalnya kayu untuk bangunan, atau untuk membuat kapal, atau untuk membuat perahu yang diambil di kawasan. Kegiatan tersebut ini yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan maupun dalam kawasan. Berlanjut mas, oleh pengelola kawasan itu diberi ruang atau diberi akses oleh pengelola kawasan konservasi untuk kegiatan religi, diberi akses untuk unsur-unsur religi, di mana masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa melakukan kegiatan ritual atau keagamaan di luar kawasan maupun di dalam, atau di luar kawasan tapi masih berhubungan dengan yang ada di dalam kawasan. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya alam hayati tradisional itu masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati tradisional melalui zona yang disebut zona tradisional. Jadi masyarakat diperbolehkan untuk mengambil hasil perbuatan kayu, termasuk juga mungkin mengambil ikan misalnya begitu, tapi di kawasan atas. Lanjut.
itu belum menjadi hal khusus. Pertama karena memang kegiatan ini khusus kegiatan nasional seperti dari upacara adat atau ritual agama itu kegiatan nasional untuk kami. Kemudian umumnya itu dilakukan di luar kawasan, walaupun ada juga di dalam kawasan. Tapi di ruang dan diberi zona khusus kaji misalnya. Dan untuk pemanfaatan sebenarnya dari tradisional juga diberi akses, tapi kalau di luar kawasan itu sangat terbatas, dan kalau untuk digunakan dalam skala komersil itu harus dilakukan di luar kawasan. Misalnya kalau kita tahu di Parawa ada misalnya tubuh Hoya yang kemudian diambil dari dalam kawasan dan kemudian digunakan di luar untuk dijadikan barang hias yang kemudian dijual oleh masyarakat, dan itu diperbolehkan. Tapi untuk bisnis yang misalnya di bumi seperti misalnya Edelweiss yang di Parano itu bisa digunakan di luar, tapi salah satu untuk diperjualbelikan itu masih harus melalui izin tertentu. Ada program khususnya untuk membolehkan bisnis tertentu yang diperjualbelikan. Kemudian dukungan kami bahwa kawasan operasi ada kegiatan masyarakat sudah tidak ke komoditi, tapi lebih ke dari masyarakat. Misalnya mereka mengembangkan kopi misalnya di Taman Solo misalnya. Bukan kami kepada masyarakat, lebih bukan ke kapasitas mereka misalnya menggunakan bagaimana teknik membudidaya kopinya, memproses kopinya, kami tidak fokus ke komoditinya. Juga di dalam konsep kami kalau kita berdaya masyarakat lebih kepada untuk menjaga kita tidak membuat kawasan. Yang kedua ini apabila nanti memang dikembangkan lebih jauh dan bisa meningkatkan ekonomi sumber daya kawasan yang kemudian dikembangkan di luar kawasan itu akan bisa mendukung kami untuk kawasan. Tapi secara langsung itu tidak belum jadi materi kami untuk kita melakukan pengolahan atau pengembangan kayak tadi. Memang itu terkait dengan tadi kalau misalnya pemanfaatan sumber daya kreatif nanti mungkin Pak akan bisa di 12 itu orang ada ruang-ruang yang kita atau pemanfaatan kayak ruang konteksnya sumber spesies itu atau jenis itu akan lebih luas. Kalau di kami di kawasan operasi kita lebih menjaga kawasannya dan meningkatkan kapasitas kawasan dan mengurangi kawasan. Lanjut.